Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita akan melakukan pembahasan soal, yaitu soal pekan lalu ya. Soal ulangan harian 1 yang mana evaluasinya banyak sekali yang masih belum benar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terdapat di Google Form. Saat itu Ustazah pernah menawarkan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan bagi yang belum paham, dan Ustazah yakin kayaknya nih bisa nih untuk jawab soal-soal yang ada di ulangan harian 1, dan Ustazah yakin sepertinya kalian bisa dan bisa dapat nilai 100. Tapi pada kenyataannya tidak sampai 50% yang menjawab dengan benar. Artinya belum ada 50% yang mencapai KKM. KKM minimal PAI berapa nak? 75 ya, masih banyak di atas 50% ya yang nilainya belum mencapai KKM. Artinya di bawah 75 itu masih banyak sekali. Dan di sini kita akan membahas soal-soal ulangan harian pekan lalu. Di sini Ustazah Maida langsung ke soal yang banyak sekali kalian menjawabnya salah begitu. Jadi kita langsung ke soal-soal yang banyak sekali salahnya begitu. Yang pertama adalah soal nomor 3 ya. Coba perhatikan, salah satu syarat utama menjadi imam menurut tabel di bawah ini adalah, di sini tabelnya ada 4 ya pilihannya. Fasih membaca Al-Quran, lebih tua usianya, laki-laki, tokoh masyarakat. Mana yang paling utama untuk menjadi imam? Jawaban yang benar adalah fasih dalam membaca Al-Quran, itu yang paling utama. Begitu. Kemarin masih banyak yang menjawab laki-laki. Kan gak semua ya jamaah itu laki-laki, ada jamaah perempuan juga. Nah, jadi yang lebih diutamakan untuk menjadi imam, karena di sini bukan spesifik jamaah secara umum ya, tapi di sini hanya syarat menjadi imam. Maka jawaban yang benar adalah fasih membaca Al-Quran. Jawabannya adalah C, fasih membaca Al-Quran yang benar begitu. Kemudian untuk soal nomor 4, untuk soal nomor 4 pertanyaannya, jika kita menjadi makmum masbuk, ini makmum masbuk ini yang terlambat ya dalam sholat berjamaah dan sholat sudah dimulai seharusnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh makmum masbuk? Yang harus dilakukan adalah segera menirukan gerakan imam. Jadi yang benar adalah jawabannya yang B ya, segera menirukan yang C, segera menirukan apapun gerakan imam. Kemudian yang soal nomor 5, apabila imam lupa dalam mengerjakan rukun sholat, maka yang dilakukan makmum laki-laki adalah, ketika imam lupa nih, maka yang harus dilakukan makmum laki-laki adalah, cara mengingatkannya imam gimana kalau lupa rukun sholat? Bukan membaca istighfar ya, tapi membaca tasbih. Salah kalau membaca istighfar. Tasbih itu gimana bunyinya? Subhanallah. Kemudian yang masih banyak salah lagi itu nomor 9. Di bawah ini yang merupakan syarat sahnya sholat adalah, jawaban yang benar apa? Syarat sah loh ini ya. Kalau misalkan dia tidak memenuhi syaratnya, maka sholatnya tidak sah. Berarti apa jawabannya? Jawabannya yaitu yang C, menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Kemudian yang masih banyak lagi nomor 10 yang banyak yang salah. Soalnya ada salah satu makmum masbuk yang datang ketika imam sedang melakukan tasyahud awal. Yang dilakukan makmum tersebut adalah, jadi posisinya dia datang terlambat ya sholatnya, posisi imam sedang melakukan tasyahud awal. Yang dilakukan makmum tersebut adalah, apa yang dilakukan?
Jawabannya yang D, berdiri, takbiratul ihram, lalu tasyahud mengikuti imam. Nah, itu jawabannya yang benar ya. Kemudian soal nomor 11, ini juga masih banyak yang salah. Apabila makmum terdiri dari laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, maka posisi shaf untuk anak perempuan di mana? Jawabannya yang C, di ujung shaf perempuan dewasa dan didampingi orang tuanya, karena ini shaf anak perempuan gitu. Kalau nggak didampingi nanti dia akan sulit begitu ya. Maksudnya sulit mengikuti imam, banyak mainan. Kalau didampingi orang tua kan orang tua bisa mengawasi begitu ya. Kemudian soal nomor 13 yang masih banyak salah. Rakaat seorang makmum masbuk akan terhitung apabila, terhitungnya gimana rakaat makmum masbuk yang terlambat ini? Terhitung satu rakaatnya ketika dia takbiratul ihram membaca doa iftitah, itu terhitung satu rakaatnya seorang makmum masbuk begitu ya. Kemudian soal nomor 14, berikut ini hal-hal yang disunahkan dalam sholat adalah, apa yang disunahkan? Ayo, apa jawabannya? Jawabannya yang benar adalah membaca tasyahud awal. Ini sunnah dalam sholat gitu. Kemudian soal nomor 15, perhatikan pernyataan berikut ini. Pak Daris berumur 42 tahun dan kurang fasih membaca Al-Quran. Ibu Bella berumur 39 tahun dan fasih membaca Al-Quran. Akbari 17 tahun dan fasih membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, Pak Budi berumur 25 tahun dan fasih membaca Al-Quran. Orang yang paling tepat dipilih menjadi imam sholat adalah yang mana? Pak Budi. Karena beliau yang paling fasih membaca Al-Quran dan laki-laki ya, yang paling diutamakan begitu. Kemudian soal nomor 18, ini masih banyak banget yang salah. 18 iftitah tuh yang mana? Yang C ya, yang kabirau. Kita membaca kabirau itu di saat posisi kita, tangan kita berada di dada, berada di pusar ya, dan menelungkup tangannya, itu ketika kita membaca doa iftitah. Kemudian di nomor 19, bagaimana bacaan ketika melakukan gerakan ruku? Nah, ini aja masih banyak yang salah ya. Jawaban yang benar apa? Yang B, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan yang terakhir, soal nomor 20, Umar terbiasa melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid. Umar menjadi lebih cerdas dalam mengatur waktu antara belajar dan bermain. Ia tepat waktu dalam mengumpulkan tugas sekolah. Ia tidak pernah terlambat masuk kelas. Hikmah pelaksanaan sholat berjamaah sesuai ilustrasi tersebut yaitu, apa jawabannya? Yang C, membiasakan hidup di disiplin. Nah, itu tadi pembahasan soal yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Karena masih banyak sekali yang nilainya yang belum mencapai KKM, untuk hari ini silahkan kalian mengerjakan ulang soal ulangan harian 1 ya nak ya. Nanti Ustazah kirim linknya. Untuk yang belum mencapai KKM silahkan disimak materi ini dan semoga bisa dipahami, dan ketika nanti pengulangan soal harapannya tidak diulang lagi kesalahannya, harap menjawab dengan benar. Dan untuk yang sudah mencapai nilai KKM, insya Allah akan mendapatkan nilai tambahan dengan mengerjakan ulang. Semoga nilainya bisa 100%. Cukup dari Ustazah Maidah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.